Mengapa harus halal dan thayyib? Segala sesuatu yang kita gunakan, segala sesuatu yang kita manfaatkan dan kita konsumsi itu memiliki konsekuensi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perlu bagi kita untuk mengetahui landasan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Saya akan membagi materi ini menjadi beberapa bagian pokok. Yang pertama terkait dengan konsep halal, haram, thayyib, dan najis. Kemudian kita coba nanti menelusuri beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman, kehalalan produk obat-obatan, dan begitu juga dengan kehalalan produk kosmetik. Dan untuk mengawali presentasi ini, saya akan memulai dari sebuah pertanyaan terlebih dahulu, yaitu mengapa harus halal dan thayyib? Karena ini penting. Segala sesuatu yang kita gunakan, segala sesuatu yang kita manfaatkan dan kita konsumsi itu memiliki konsekuensi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka menjawab pertanyaan mengapa harus halal dan thayyib menjadi satu keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Ada manfaat dan pengaruh penggunaan barang atau pengkonsumsian makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Di antara beberapa manfaat menggunakan barang atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini banyak sekali. Di antaranya adalah dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena manusia itu adalah makhluk yang unik, yang diciptakan terdiri dari dua unsur atau dimensi. Ada dimensi jasmaniyah dan ada dimensi rohaniyah. Di mana dimensi jasmaniyah adalah bagian dari tubuh kita yang dapat kita ketahui secara kasat mata. Ada bagian muka, di situ ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan bagian-bagian jasad yang lainnya. Namun perlu kita sadari juga bahwa pada bagian diri manusia tersebut ada roh atau ruhaniyah. Dan di sana ada nafsu, di sana ada akal. Di mana ruh ini merupakan panglima bagi jasmani kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza shaluhat shaluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah, ala wahyal qalb, itu yang disebut dengan kalbu. Dan kalbu ini akan menentukan kesehatan daripada seluruh anggota jasmani kita yang lain. Ketika kalbu kita ini benar, sehat, maka jasmani kita pun akan terarah kepada kebaikan. Sebaliknya, jika rohani kita ini
dipenuhi dengan noda-noda hitam yang disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan, maka kemaksiatan ini akan menutupi nur kebaikan yang dipancarkan dari nur ilahi, dan sehingga itu akan berpengaruh bagi perilaku jasad kita, ya, sehingga jasad kita tidak terarah kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, namun mengarah kepada hal-hal yang justru bertolak belakang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminum dan memakan hal-hal yang bersifat thayyib ini menjadi keharusan bagi kita agar kita tetap dalam fitrah keislaman kita hingga kita nanti meninggal. Memanfaatkan atau menggunakan barang dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib juga akan menyebabkan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan ketakwaan adalah nur ilahi yang itu hanya diberikan bagi mereka-mereka yang memiliki kalbu yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan mengkonsumsi hal-hal yang halal akan mencerminkan kepribadian yang jujur, yang baik, dan juga bersikap apa adanya. Karena apa yang dia asupkan dalam jiwanya itu adalah kebaikan, kejujuran, maka yang muncul juga adalah kejujuran. Bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi, jika itu merupakan sesuatu yang halal dari proses pemerolehannya hingga proses pemanfaatannya, maka kita yakini hal tersebut akan memberikan keberkahan, tidak hanya berkah di dunia, namun juga berkah di akhirat nanti. Nah, pengaruh-pengaruh makanan halal dan thayyib yang dikonsumsi bagi manusia ini banyak sekali. Maka mengkonsumsi hal-hal yang baik itu akan mempengaruhi dari sisi pertumbuhan dan juga kecerdasan akal. Makanan yang dikonsumsi manusia mempengaruhi sifat dan perilaku. Nah, ini perlu kita pahami bahwa manusia itu tercipta dari tanah liat. Tanah liat sebagaimana sifatnya adalah bahan yang mudah dibentuk. Kalau kita sebagai pribadi yang hidup dalam lingkungan sosial, maka sesungguhnya lingkungan sosial itu, entah itu orang tua atau keluarga dan juga masyarakat yang ada di lingkungannya, maka dia akan memberikan pengaruh kepada kita, dan atas besarnya pengaruh itu kita akan bersifat dan berperilaku sebagaimana umumnya manusia. Nah, sifat-sifat ini pula dapat terbentuk dalam diri manusia melalui asupan makanan dan minuman yang dia konsumsi. Maka sesungguhnya mengkonsumsi apapun itu akan berpengaruh pada sifat dan perilaku orang yang mengkonsumsi. Kalau kita biasa mengkonsumsi hewan-hewan buas misalkan, ya, yang sifatnya ekstrim, makan ular, makan harimau misalkan, dan lain sebagainya, maka sifat-sifat daripada hewan-hewan yang memiliki kebuasan seperti ini juga nantinya akan berpengaruh kepada pengkonsumsinya. Yattasif bihi. Nah, oleh karena itu Al-Quranul Karim dan Ahadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan rambu-rambu mana hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimakan dan mana hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan karena pengaruh yang begitu besar tadi terhadap sifat dan perilaku manusia. Makanan ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak keturunan. Dan lebih penting dari itu, bahwa apa-apa yang kita konsumsi
itu juga berpengaruh pada diterima dan ditolaknya amal ibadah dan doa kita. Nah, ini juga penting ya. Ada satu hadis yang menyatakan Rasulullah menceritakan ada seseorang yang dalam keadaan lusuh, kumal, ya, karena melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dia di tengah jalan kemudian memohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya. Tapi kata Rasulullah, bagaimana mungkin doa-doa yang dia panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah, sementara makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, baju yang dia kenakan, itu semuanya berasal dari hal-hal yang haram. Maka mengkonsumsi atau menggunakan hal-hal yang haram itu juga akan menolak amal ibadah dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan terkait dengan manfaat dan pengaruh penggunaan barang maupun konsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, ya, agar kita terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun ketika kita kelak akan kembali ke alam akhirat nanti. Berikutnya, kita akan memahami apa sih itu halal. Nah, apa sih itu thayyib? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang. Tidak dilarang untuk dilakukan, tidak dilarang untuk digunakan, tidak dilarang untuk diusahakan, atau tidak dilarang untuk dikonsumsi oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Nah, ini masih banyak hadis maupun ayat-ayat yang lain ya yang menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dan halal thayyib itu boleh kita gunakan, boleh kita konsumsi. Nah, sementara kalimat at-thayyib ini berasal dari bahasa Arab juga, yaitu dari thaba, ya, yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat. Atau berarti pula bersih dan suci. Dasar hukumnya, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dalam ayat lain, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kemudian ayat lain juga, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, dengan memahami pengertian di atas beserta dasar-dasar hukumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa makanan yang halal dan thayyib adalah barang atau makanan dan minuman baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun daging hewan yang lezat, tidak najis, tidak memabukkan, bukan bagian tubuh manusia, dan tidak membahayakan kesehatan. Itu prinsipnya. Kalau beberapa faktor ini ada dalam sebuah produk, makanan, minuman, atau yang lainnya, ya insya Allah ini masuk dalam kategori halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar Anda tetap terhubung dengan Halal Channel.